إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian membahas hukum-hukum berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, yang insya Allah malam hari ini kita masih melanjutkan tentang sholat jenazah, sholat jenazah. Baik, kita kembali kepada kebiasaan kita yang dulu, sebelum kita mulai kajian, kita menghafalkan dulu doa untuk sholat jenazahnya, ditalkin seperti biasa, diikuti nanti untuk jenazah laki-laki, berikutnya untuk jenazah perempuan. Meskipun insya Allah karena sudah sering ditalkin, sering dipandu, insya Allah sudah banyak yang hafal, tapi ada yang belum hafal, maka insya Allah masih tetap dibantu untuk menghafalkan. Kita hafalkan dulu untuk doanya. Bismillah, diikuti semuanya nanti. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Sekali lagi untuk jenazah yang putri, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqiha minal khataya
kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Wa abdilha daran khairan min dariha. Wa ahlan khairan min ahliha. Wa zawjan khairan min zawjiha. Wa adkhilhal jannata wa a'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Oke, ini mbok ada yang baru-baru ikut ya, saya informasikan. Jadi dulu memang sebelum kajian kita menghafalkan dulu doa ini, jadi cuma sekali-sekali ditalkin untuk doa jenazah laki-laki, doa jenazah perempuan. Harapannya mungkin sekali ditalkin sepanjang ini mungkin belum langsung hafal ya, tapi harapannya karena setiap pertemuan ditalkin terus ya, jadi lama-lama itu nempel ya, di lisan sudah nempel. Baik, saya lanjutkan sekarang materinya untuk masalah sholat jenazah, dan insya Allah malam hari ini kita membahas tata cara ya, tata cara umum ya, tata cara umum sholat jenazah. Kalau yang butuh rangkuman nanti bisa menghubungi takmir ya. Siapa tadi, mungkin Mas Husen bisa tadi dihubungi untuk kalau butuh rangkumannya. Kalau yang mungkin malas baca di HP ya, sebetulnya ini ada di grup WA, atau enggak semuanya juga ada HP-nya, ada WA-nya. Yang butuh rangkumannya bisa menghubungi takmir, mungkin bisa kepada Pak Mudakir atau mungkin Mas Husen atau yang lain. Baik, tata cara umum sholat jenazah. Ya, kalau sebelumnya kita sudah bahas hukum ya sholat jenazah, hukum secara umum, kemudian ada hukum ya untuk janin ya, jadi janin ataupun bayi yang meninggal itu juga disolati, hukumnya fardu kifayah menurut jumhur ulama. Hanya bayi itu disolati kalau sudah, atau janin ya, nuwun sewu, janin yang gugur itu disolati kalau usianya sudah melewati 4 bulan ya. Bayi tetap disolati ya kalau dia meninggal sekalipun belum balik. Tapi ini sedikit tambahan ya, kecuali kalau nuwun sewu bahwa anak itu anak yang memang terlahir di keluarga non muslim ya, anak terlahir di keluarga non muslim ya, sudah pasti akan diproses sesuai dengan aturan keluarga atau aturan agama yang dianut oleh keluarga itu ya, sesuai dengan agamanya keluarga. Dan itu tentu secara syar'i itu tidak jadi masalah, dalam artian kita bukan orang yang kemudian dibebani untuk nyolati gitu anak itu, tidak ya. Karena itu akan diproses sesuai dengan agama keluarganya di dunia ya, di dunia diproses seperti itu. Tapi ingat bahwa anak kalau belum balik memang belum dosa, belum punya dosa apa-apa ya. Jadi insya Allah itu bukan sesuatu yang berdampak kepada si bayi ini atau si anak ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena tetap dia kalau belum balik itu masih dalam kondisi yang fitrah ya,
masih dalam kondisi fitrah. Ya, ini hanya masalah prosesi di dunia saja. Ya, di akhirat tentunya dia masih fitrah, ya, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk janin dan bayi, ya. Demikian juga untuk ahli maksiat, ya, orang yang punya hutang juga, orang yang mati bunuh diri, itu semuanya tetap hukum sholat jenazahnya adalah fardu kifayah, sama. Harus tetap ada yang mensolati selama jenazah itu adalah muslim, ya, muslim. Ya, nun sewu termasuk, ya, di sini masuk kategori ahli maksiat adalah orang yang senang melakukan kebid'ahan. Ya, senang melakukan kebid'ahan selama bid'ah yang dia lakukan itu adalah bukan bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, nun sewu, karena perbuatan bid'ah itu ada yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidak. Ya. Tapi secara umum, selama dia muslim tetap berusaha untuk disolati. Kecuali kalau nanti ada para ulama, ya, tokoh agama yang ilmunya mumpuni, ngerti bahwa apa yang dia lakukan ini ternyata, ya, sebuah amalan atau mungkin akidah yang sudah bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan berbagai macam prosesnya, ya, kemudian dari disolati, maka itu kembali kepada ijtihadnya ulama, bukan kita orang yang hanya taklid, hanya ikut saja. Kita ini orang yang hanya ikut dengan fatwanya ulama, ya, karena kita tidak bisa ijtihad, ya, tidak bisa ijtihad. Terus kemarin terakhir masalah sholat ghaib, ya, sudah dibahas. Ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, ya. Ada yang membolehkan secara mutlak, ya. Ada yang memberi syarat, ya, bahwa dibolehkan sholat gaib kalau memang jenazahnya itu belum ada yang nyolati sama sekali, ya. Ada yang memberi syarat boleh sholat gaib kalau jenazahnya adalah orang yang punya jasa besar terhadap kaum muslimin, ya. Ya, kemarin sudah dibahas, dan ya monggo itu sifatnya pilihan saja, ya. Dan tidak diingkari kalau ada yang beda pendapat, ya, meskipun kalau dilihat dari riwayat para sahabat memang tidak diriwayatkan bahwa para sahabat itu banyak melakukan sholat gaib, ya. Para sahabat tidak diriwayatkan mereka banyak melakukan sholat gaib. Demikian juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang diriwayatkan beliau hanya nyolati Najasyi. Baik, sekarang sholat jenazah. Ya, ini yang kita bahas sekarang cara umum, ya, tata cara umum. Nanti di sholat jenazah ini masalahnya banyak, ya, masalahnya banyak. Ya, seperti contoh bagaimana nek sholat jenazah tapi masbuk, ya, itu nanti. Ya, sekarang kita bahas tata cara umumnya dulu, ya. Kadang-kadang masbuk sholat fardu sudah paham insya Allah, tapi nek masbuk sholat jenazah, ya, mungkin banyak juga yang belum ngerti, ya. Melebu-melebu imamnya wis takbir sing kepapat, Allahu Akbar, bar takbir kepapat langsung salam, begitu salam jenazah diangkat sholat dawekan, ya, langkat jenazah, ya, lanjut apa ora, itu nanti, ya. Baik, untuk tata cara sholat jenazah secara umum, ya, saya bahas pertama, ya, pertama di sini disebutkan
tudha'ul janazatu mu'taridatan litijahil qiblah. Ya, jadi pertama jenazah itu ya diposisikan terlentang di arah kiblat. Ya. Jenazah diposisikan terlentang di arah kiblat. Nek bisa begitu. Ya. Ala an yakuna ra'sul mayyiti yaminal qiblah wa rijlahu ala yasaril qiblah. Kepalanya ya, berada di sebelah kanan kiblat. Kepala itu sebelah kanan kiblat. Dan kedua kakinya di sebelah kiri kiblat. Ya. Sebatas yang saya tahu ini kan nek, kalau kita posisikan sudah secara umum sering dipraktekkan lah ya. Ini arah kiblatnya sana. Berarti ini ada jenazah, kepalanya sebelah sini, ya, kakinya sebelah sana. Karena kepalanya sebelah kanan kiblat, kakinya sebelah kiri kiblat. Nek kebalik gimana? Kepalanya yang sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Sebatas yang saya tahu, masalah posisi ini bukan syarat sahnya sholat jenazah. Bukan syarat sah. Jadi nek seumpama kok terbalik, ya, kepalanya yang di sebelah kiri, kakinya yang di sebelah kanan, ya, sholatnya tetap sah. Tapi sunnahnya kepalanya yang sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Ya. Dan memang Allahu a'lam, ya, tidak sampai juga kepada kami secara jelas ya, dalil yang ya belum sampai kepada kami. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seingat saya juga beliau mengatakan ya dalil yang secara jelas belum sampai yang menyebutkan posisi persisnya begini gitu. Ya, hanya kira-kira mungkin yang banyak diamalkan ya kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Dalam artian mungkin supaya lebih condongnya itu ke arah kanan. Ya, karena kalau nanti jenazahnya laki-laki toh berarti kan imamnya kan pas di kepala. Ya. Jadi kepala sebelah kanan berarti kan imamnya agak ke sebelah kanan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau secara persisnya belum sampai kepada kami apa yang menentukan kok kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Tapi sekali lagi ini bukan syarat sah. Nek seumpama kebalik, sholatnya tetap sah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ini cuma sunnahnya begini. Ya, sunnahnya dari para ulama seperti ini. Baik, kemudian setelah masalah posisi jenazah, berikutnya masalah posisi imam. Ya. Dan posisi munfarid, nek sholatnya sendirian. Ya, jadi imam sekaligus munfarid. Munfarid itu yang sholatnya sendirian. Nah, sholat jenazah itu kan tidak mesti jamaah. Jamaah sunnahnya jamaah. Ya, disunnahkan untuk berjamaah. Tapi seumpama ketinggalan jamaah, ya sholat sendiri, tidak apa-apa. Ya. Nah, takziah terlambat, ya, terlambat datang, jenazah sholatnya apa durung? Sudah, lah ya wis, sholat. Sholat saja tidak apa-apa. Ya, sekalipun sendirian, ya, tidak ada masalah sholat sendirian. Karena jamaah itu bukan syarat sahnya juga untuk sholat jenazah. Ya. Nah, posisi untuk imam juga sekaligus yang munfarid. Ya. Yaqiful imamu
inda ra'sil mayyiti idza kana rajulan wa inda wasatiha idza kanat unsa. Ya. Imam berdiri di sisi kepala jenazah, ya, sisi kepala, jika jenazahnya itu laki-laki, ya, jika jenazahnya laki-laki. Jadi imam di sebelah kepala, ya, jika jenazahnya laki-laki. Wa inda wasatiha, dan berada di tengah, nih, pas perutnya berada di tengah, idza kanat unsa, jika jenazahnya perempuan, ya, jika jenazahnya perempuan. Nek laki-laki di kepala, nek perempuan di perut, di tengah, ya. Nek salah posisi bagaimana? Sebatas yang saya tahu juga, ini bukan syarat sahnya sholat jenazah. Jadi nek sumpah masalah posisi ya sholatnya tetap sah. Nek ini sunnahnya. Ya. Sumpah kok orang tidak ngerti. Ya saya pernah dapati orang tidak ngerti. Waktu itu jenazahnya laki-laki. Ya mungkin bukan tidak ngerti atau mungkin madhabnya beda. Karena sebetulnya masalah posisi imam dan munfarid untuk sholat jenazah ini, nek mau dirinci itu yang sampai kepada saya itu ada 6 pendapat. Ada 6 pendapat. Jadi nanti ada yang mengatakan posisi untuk jenazah laki-laki di dada. Laki-laki perempuan semua di bagian dada ada, ya. Ada yang mengatakan nanti semuanya di perut, di tengah, ya, macam-macam. Ya, saya tidak bisa sebutkan semuanya. Yang jelas itu beda-beda pendapat. Ya, jadi seumpama kok salah posisi, ya jenazah laki-laki kok di perut, ya di tengah. Jenazah perempuan malah di kepala. Ya sah-sah saja sholatnya. Ya sah saja. Tapi sunnahnya itu yang banyak diamalkan dan bisa dibilang ini pendapat mayoritas ulama, ya. Jenazah laki-laki, imam berdiri pas di kepala, perempuan pas di perut. Untuk jenazah perempuan, sebetulnya malah ada hadis yang sudah jelas gamblang. Karena untuk jenazah perempuan itu ada hadisnya di Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kalau sudah ada hadis ya sudah sebetulnya. Untuk jenazah perempuan sudah ada hadisnya, ya. Dari hadisnya dari sahabat Samurah bin Jundub, ya. Jadi sahabat Samurah bin Jundub itu menyebutkan bahwa Nabi SAW mensolati jenazah wanita yang meninggal pas sedang nifas, jadi habis melahirkan, meninggal dunia. Ya. Itu beliau berdiri di tengah, ya. Jadi pas Nabi SAW mensolati jenazah wanita yang meninggal setelah melahirkan, ya, beliau berdiri di tengah-tengah jenazah, ya. Itu dalil jelas dalam Bukhari dan Muslim, ya, dalam hadits Bukhari dan Muslim. Nah, untuk jenazah laki-laki sekaligus ini dalil juga untuk jenazah perempuan lagi. Itu ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dan selainnya, ya, dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini dicontohkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik itu pernah nyolati jenazah laki-laki, ya. Beliau berdiri pas di kepala, ya. Kemudian setelah nyolati jenazah laki-laki,
didatangkan jenazah perempuan. Ya. Nah pas jenazah perempuan, kok Anas bin Malik nyolati pas di perut, di tengah. Ya. Nah orang-orang kok heran, loh kok beda? Ya, laki-laki kok di kepala, perempuan di perut. Ya. Maka salah seorang tabi'in, ya, ada seorang tabi'in yang namanya Ala bin Ziyad al-Adawi. Ya. Ala bin Ziyad al-Adawi bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ya Aba Hamzah, ahakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu haitsu qumta wa minal mar'ati haitsu qumta. Wahai Abu Hamzah, ya, Abu Hamzah itu panggilan untuk Anas bin Malik. Wahai Abu Hamzah, apakah dulu Rasul alaihi salatu wasallam itu berdirinya sama seperti kamu berdiri? Ya. Untuk sholat jenazah, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya. Apakah memang begitu dulu Nabi memberi contoh, laki-laki di kepala, perempuan di tengah, di perut? Ya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, na'am, ya. Itu dulu contoh dari Nabi seperti itu. Ya. Nah, maka jelas ini sahabat meriwayatkan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini sudah dalilnya gamblang, nek laki-laki di kepala, perempuan di perut. Itu posisi imam sekaligus posisi munfarid, ya, nek sholatnya sendirian. Ya, jadi sudah dua, ya, posisi jenazah dan posisi imam. Yang ketiga, wa yukabbiru arba'a takbiratin. Nah, dan bertakbir yang ketiga, ya, bertakbir 4 kali. Takbir 4 kali. Takbirnya 4 kali. Nah, jadi takbir 4 kali ini menurut mayoritas ulama hukumnya adalah rukun. Hukumnya adalah rukun. Jadi tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang. Harus 4. Ya. Dan yang dimaksud dengan takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Yang dimaksud dengan takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Nek masalah tangan, ngangkat atau tidak ngangkat, ya, itu bukan masalah rukun. Bukan masalah rukun. Sama dengan sholat fardu pada umumnya. Sholat fardu itu, di antara rukun sholat fardu adalah takbiratul ihram. Gitu. Takbiratul ihram itu salah satu rukun sholat. Takbiratul ihram yang dimaksud adalah ucapan Allahu Akbar di awal, Allahu Akbar. Tangannya ini bukan rukun. Tangannya bukan rukun. Sumpama Allahu Akbar meneng baik, ya sah sholatnya. Yang penting mengucap Allahu Akbar. Ya. Hanya memang nek sholat fardu pada umumnya juga sholat jenazah untuk takbir yang pertama disunnahkan untuk ngangkat tangan. Untuk takbir-takbir yang kedua, ketiga, keempat, ini memang ada perbedaan pendapat apakah disunnahkan ngangkat atau tidak. Dan umumnya yang diamalkan di negeri kita ini itu pakai pendapat yang ngangkat. Ya, jadi takbirnya 4 kali ya sambil ngangkat tangan Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya, Allahu Akbar 4 kali. Ya. Nanti sebetulnya ada pembahasan masalah ngangkat tangan, tapi tak singgung dulu di sini enggak apa-apa. Nanti kalau pas bahas permasalahan sholat jenazah episode berikutnya nanti diulang lagi. Karena memang masalah takbir 4 kali ngangkat tangan itu ada riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Tapi memang tidak langsung dari Nabi SAW. Ya, jadi saya sekedar untuk memberi wawasan saja. Ya. Mbok menawi kok sekali waktu sholat jenazah nemu, ya, entah itu sebelahnya, entah itu imamnya, kok ndak ngangkat tangan pertama tok Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar enggak ngangkat lagi. Yang ketiga Allahu Akbar enggak ngangkat lagi. Sampai yang keempat Allahu Akbar enggak ngangkat lagi. Itu ya memang ada pendapat seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu disalahkan. Di kita memang umumnya pakai yang ngangkat tangan. Karena dari dulu fikih di negeri kita ini yang diajarkan dari awal fikihnya mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebetulnya ngangkat tangan itu tidak hanya mazhab Syafi'i, itu mazhabnya mayoritas. Ya. Kebanyakan ulama juga menggunakan yang ngangkat tangan. Karena itu dikiaskan, ya, dikiaskan itu disamakan dengan sholat-sholat pada umumnya. Ya, dengan sholat-sholat pada umumnya. Jadi takbir yang 4 itu ngucap Allahu Akbar. Dan ini menurut kebanyakan ulama adalah rukun. Ya, rukun. Jadi memang harus takbir 4 kali. Ya, harus takbir 4 kali. Nah, dalam takbir 4 kali ini ada rinciannya. Yaqra'u ba'da takbiratil ula Fatihatal kitabi. Ya, jadi ini rincian untuk 4 takbir itu. Pertama ya untuk takbir yang pertama ini, ya. Membaca setelah takbir yang pertama atau setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Ya. Membaca surat Al-Fatihah. Sebagian ulama menambahkan wa suratan minal Qur'an. Ini sebagian ulama ya. Sebagian ulama menambahkan dan membaca suratan dari Al-Quran. Tapi Allahu a'lam masalah baca suratan ini bukan pendapat kebanyakan ulama. Ini hanya sebagian saja. Umumnya para ulama itu cukup hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya, cukup hanya baca Al-Fatihah saja. Ya, karena ini hadisnya dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, sebetulnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu nyolati jenazah. Jadi ada orang menceritakan, ya, Talhah bin Abdullah bin Auf menceritakan, "Shallaitu khalfa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab." Ya. Saya salat di belakang Ibnu Abbas untuk salat jenazah dan beliau membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan li ta'lamu annahu minas sunnah. Ya, supaya kalian tahu bahwa itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dalam riwayat yang lain itu, ya, disebutkan bahwa Ibnu Abbas baca Al-Fatihah terus baca suratan. Ya, ini ada dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i. Tapi banyak ulama, ya, mengatakan ini riwayat yang ini tidak sahih.
Ya, banyak ulama mengatakan riwayat ini tidak sahih. Mazhab yang 4, ya, mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, itu mereka berpendapat cukup baca Al-Fatihah saja. Ya. Riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas membaca suratan itu riwayatnya tidak sahih. Ya, tapi mau ada yang baca, ya kita tidak usah ngelarang. Kok ketahuan baca gitu ya, ya tidak apa-apa. Itu enggak dilarang. Ya. Tapi menurut pendapat mayoritas, kebanyakan jumhur ulama itu hanya Al-Fatihah saja. Itu setelah takbir yang pertama. Ya, berarti setelah takbiratul ihram. Kemudian setelah takbir yang kedua, ya, itu membaca sholawat. Takbir yang kedua membaca sholawat. Kemudian setelah takbir yang ketiga, baca doa, ya, doa yang tadi dihafalkan bareng-bareng. Dan setelah takbir yang keempat, ya, setelah takbir yang keempat, boleh langsung salam, boleh doa dulu. Ya. Boleh langsung salam, boleh doa dulu. Ini tata cara umumnya begini. Ya, jadi memang ini sudah disebutkan dalam hadis Abi Umamah. Ya, ada hadis Abi Umamah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Abu Umamah itu menceritakan bagaimana sunnah Nabi SAW untuk sholat jenazah. Beliau menceritakan anna sunnah fi sholati alal jinazah an yukabbiral imamu thumma yaqra'a bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi. Ya, bahwa sunnahnya berarti ajaran Nabi SAW dalam sholat jenazah itu imam bertakbir kemudian baca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, ya, dibaca lirih, ya, dibacanya lirih. Al-Fatihahnya tidak keras-keras, enggak kayak sholat jamaah subuh, maghrib, isya. Ya. Sekalipun sholat jenazahnya malam-malam, ya, tetap lirih. Tsumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisad du'a lil jinazah fit takbirati tsalas. Kemudian baca sholawat Nabi dan ikhlas dalam berdoa untuk takbir yang 3. Ya, jadi takbir yang 3 isinya yang kedua sholawat Nabi, yang ketiga doa, yang keempat doa lagi tidak ada masalah. Ya. La yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran thumma yusallima sirran fi nafsihi. Ya, tidak baca suratan lagi, nggak ada suratan yang dibaca. Ya. Kemudian salam, hanya di sini diriwayatkan salamnya lirih. Ya. Jadi salamnya di sini diriwayatkan lirih. Lirih itu fi nafsihi, hanya didengar oleh dirinya sendiri. Nah, jadi memang ada sebagian ulama yang berpendapat nek sholat jenazah itu salamnya itu tidak keras. Imamnya. Ya. Jadi assalamualaikum. Ya, paling makmum hanya melihat imamnya itu noleh, tapi suaranya tidak kedengeran. Ini pendapat sebagian ulama berdasarkan riwayat ini. Ya, berdasarkan riwayat ini. Loh kok sekarang rata-rata salamnya keras? Belum nemu toh insya Allah, apa sudah ada yang nemu? Salamnya lirih gitu, ya tidak kedengeran.
Sekarang rata-rata imam sholat jenazah ya salamnya keras. Ya. Kedengaran oleh makmumnya. Karena ada riwayat lain. Ya. Riwayat lain itu dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Imam Malik di kitab Al-Muwatta, bahwa Abdullah bin Umar itu mengeraskan salam sampai terdengar oleh orang yang ada di belakangnya. Ya. Itu riwayat sahabat Abdullah bin Umar. Juga nanti ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ya, jadi yang sudah terbiasa salamnya keras ya keras saja, enggak apa-apa. Daripada ya nanti jadi geger kalau salamnya enggak keras. Ya, orang-orang bingung. Ya. Ini dalam masalah beda pendapat itu nuwun sewu penting kita untuk ngayomi orang. Ya. Supaya tidak memang itu beda pendapat yang dibolehkan oleh para ulama ya. Kita tidak perlu memaksa pendapat sendiri. Ya, tidak perlu memaksa pendapat sendiri. Ya, sekalipun mungkin pendapat ini buat saya lemah kok. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Karena saat itu ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Menjaga ukhuwah. Ya. Saya jelaskan sedikit. Setelah saya jelaskan adzan dulu, nanti tak teruskan. Kenapa? Banyak para ulama itu, bahkan diantaranya salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan mayoritas. Ketika bahas masalah beda pendapat itu, ya beda pendapat, itu berusaha untuk tidak memaksakan diri. Gitu. Ya. Yang sering diributkan contoh yang sering diributkan. Qunut subuh. Ya, qunut subuh. Ada sahabat mengatakan qunut subuh itu muhdats. Muhdats itu kemudian diterjemahkan bid'ah. Ya. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan Nabi SAW pernah qunut. Ya. Maka para fuqaha ahli fikih mengatakan masalah qunut ini masalah beda pendapat yang enggak bermasalah. Ya. Maka Syekhul Islam mengatakan seumpama kita sholat di belakang imam yang qunut, ya, maka ikut qunut. Itu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan para ulama sampai sekarang, Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semuanya pendapatnya begitu. Ya. Dan mereka bukan orang yang gak ngerti riwayatnya sahabat ngomong itu muhdats atau bid'ah. Mereka ngerti semuanya. Ya. Sekelas Imam Ahmad, sekelas Ibnu Taimiyah, ada Syekh Albani, ada Syekh, mereka semuanya tahu. Riwayat sahabat yang mengatakan qunut subuh bid'ah mereka tahu. Ya. Tapi mereka juga tidak sembarangan untuk memberi fatwa. Ya. Mereka tetap mengatakan nek jadi makmum ya manut imam. Kenapa? Memang makmum seumpama saya pendapatnya qunut subuh itu tidak disyariatkan. Baik. Tapi di sini ada sunnah Nabi yang lain yang harus didahulukan. Apa itu? Sunnah jaga ukhuwah. Itu dinomorsatukan. Ya. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud pas lagi sholat di belakang Utsman bin Affan. Haji. Ya, lagi haji. Seharusnya sunnahnya ikut aturan Nabi SAW, sholatnya itu dijamak. Qashar. Ya. Qashar dan jamak. Ternyata Utsman bin Affan tidak qashar. Orang-orang bingung, loh Nabi dulu ngajarinya qashar sholatnya. Kenapa enggak qashar? Ya. Ibnu Mas'ud akhirnya ya karena jadi makmum ikut imamnya. Ya.
Ibnu Mas'ud pas ditanya sama orang, kamu kan tahu nek sunnahnya Nabi itu sholatnya qasar, jadi 2 rakaat tok. Kenapa kamu ikut Utsman? Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarrun, al-khilafu syarr. Enggak, berselisih itu jelek. Berselisih itu jelek. Ya. Selama beda pendapatnya itu masih dibolehkan, ya, jangan terlalu egois. Ya. Apalagi nek jadi imam, seumpama dan ditunjuk jadi imam, pahami ini seleranya apa dulu ini. Selama memang itu dibolehkan. Ya. Oh ini pendapatnya pada ngangkat tangan, ya ngangkat tangan. Ya. Oh ini salamnya biasanya keras, ya keras. Ya. Diikuti saja enggak apa-apa. Mungkin adzan dulu, nanti bagian salam dibahas setelah adzan, enggak apa-apa. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Saya rampungkan sudah 4 takbir ya.
Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat. Sholawat yang dibaca sebetulnya tidak ada ketentuan khusus, tapi yang paling bagus ya sholawat yang dibaca untuk tasyahud. Ya, sholawat yang dibaca untuk tasyahud yang lengkap itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya itu dibaca. Nek tidak lengkap tidak apa-apa, yang penting sudah sholawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah rampung sebetulnya, cukup ya. Tapi lengkap itu lebih baik. Setelah takbir yang ketiga, doa untuk si mayit ya. Doanya juga nek apal yang panjang ya monggo. Nek belum apal ya silahkan dipendekkan tidak apa-apa. Hanya apal sampai Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya bagus. Belum apal segitu ya Allahumma gfir lahu warhamhu. Burung apal ya Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, terus dibaca tidak apa-apa. Yang penting mendoakan. Ya. Yang penting mendoakan. Doanya mandan bebas. Mandan bebas, yang penting mendoakan jenazahnya. Yang paling baik ya yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah takbir yang keempat langsung salam boleh ya, doa dulu boleh ya. Nah, kemudian terakhir ini salam ya, tentang salam. Salam ini boleh 1 kali, boleh 2 kali. Ya. Boleh 1 kali, boleh 2 kali. Atau kelewat saya lupa. Ada yang bertanya-tanya ya. Loh, setelah takbir keempat kalau mau doa, doanya apa? Monggo bebas saja. Ya. Ada memang dari Nabi nanti ada ya beberapa doa lain selain doa yang sudah dihafalkan. Nek seumpama ndak hafal doa-doa, sebagian ulama boleh, sebagian ulama membolehkan. Nek setelah takbiran keempat mau doa Rabbana atina fid dunya hasanah ya boleh. Ya. Atau yang sudah biasa dihafalkan Allahumma la tahrimna ajrahu ya. Itu boleh. Yang penting kalau mau doa monggo, enggak apa-apa. Ya. Mau doa yang disebut tadi sapu jagat ya boleh saja. Ya. Doa sapu jagat. Sapa sing aweh jeneng sapu jagat kuwi? Tak pikir kayaknya bukan orang Arab yang ngasih sapu jagat. Kayaknya lo ya, kayaknya. Kayaknya nek doa sapu jagat di bahasa Araban katanya kok mandan aneh gitu ya. Baik. Itu doa setelah takbir keempat. Salam boleh sekali, salam boleh 2 kali. Sekali ada riwayatnya ya. Dari Nabi SAW, ini hadisnya Abu Hurairah. Dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan anna Rasulullah SAW shalla ala jinazatin fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidah. Bahwa Nabi SAW pernah menyolati jenazah, beliau takbir 4 kali dan salam hanya 1 kali. Kanan tok. Assalamualaikum. Sudah. Nah, imamnya salam sekali, ya makmumnya sekali. Ya. Nah, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, menang. Sudah. Ya. Makmumnya enggak usah nambah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak. Imamnya sekali, makmum sekali. Imam 2 kali, makmum 2 kali. Ya. Karena riwayat 2 kali ini dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan at-taslim 'alal jinazah mithlut taslim fis shalah. Ya. Jadi salam untuk sholat jenazah itu sama dengan salam ketika sholat biasa. Ya. Kalau sama berarti 2 kali. Ya. Hanya memang yang pertama itu rukun, yang ke kanan, yang kedua yang ke kiri itu sunnah. Jadi yang rukun hanya
yang satu. Ya, yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, maka untuk mengakhiri materi kita malam hari ini, saya mungkin ingin memberikan wawasan sedikit. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, nek dirangkum, ya, dirangkum. Dalam mazhab Imam Syafi'i, rukun sholat jenazah itu ada 7. Ya. Kenapa kok saya nyebut mazhab Syafi'i supaya paham ini di Indonesia itu mazhabnya ini gitu. Ya. Jadi penting belajar fikih itu ngerti mazhab negerinya itu penting. Itu wasiatnya para ulama. Ya, wasiatnya para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, rukun sholat jenazah 7. Pertama niat. Ya, niat dalam hati saja. Ya, niat. Dah, mau niat sholat jenazah lillahi ta'ala. Kedua, berdiri. Nah, sama kayak sholat biasa, niat terus berdiri. Yang ketiga, takbir 4 kali. Tadi sudah disebutkan, ya, takbir 4 kali. Yang ketiga. Yang keempat, baca surat Al-Fatihah. Ya. Tadi setelah takbir yang pertama. Ya, baca surat Al-Fatihah. Yang kelima, baca sholawat Nabi. Ya, baca sholawat Nabi. Setelah takbir yang kedua. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, baca doa. Ya, baca doa setelah takbir yang ketiga. Jadi menurut mazhab Syafi'i, doa setelah takbir ketiga itu rukun. Jadi jangan ditinggal. Ya. Belum apal minimal baca Allahumma gfir lahu. Ya, jangan ditinggal sama sekali. Karena menurut mazhab Syafi'i ini rukun. Ya, rukun. Doa setelah takbir yang ketiga mendoakan jenazah. Nah, baru yang ketujuh salam. Ya, yang ketujuh salam. Jadi nek doa setelah takbir keempat itu bukan rukun. Ya, ditinggal enggak apa-apa. Ya, dibaca ya bagus. Enggak dibaca enggak apa-apa. Ya, jadi itu 7 rukun sholat jenazah dalam mazhab Syafi'i. Niat, berdiri, takbiratul 4 takbir ya kota 4 takbir, Al-Fatihah, sholawat Nabi, doa, dan terakhir salam. Nah, itu tidak boleh terlewat supaya sah sholat jenazahnya. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan Selasa depan biidznillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.